Nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini, lalu buatlah sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Ya, jadi yang pertama di sini ada gambar tentunya yang diketahui di mana DP atau daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri. Nah, sebelum kita tentukan DP itu apakah tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, yang pertama kita harus tahu dulu persamaan garisnya. Ya, sudah pernah diajarkan di kelas bahwa ada cara yang lebih cepat ketika kita ingin membuat persamaan garis, gitu ya. Ini X, ini Y, gitu ya. Ini 0,A, 0,A, ini B,0. Ya, ini cara cepatnya ya, yaitu AX tambah BY sama dengan A kali B. Ini untuk membuat persamaan garis ketika diketahui gambarnya. Ini cara yang lebih cepat, sedangkan cara biasanya menggunakan rumus ya. Kalau cara biasa menggunakan rumus Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1 X min X1 X min X1 dibagi X2 min X1. Ya. Tapi karena ini memotongnya di 0,A dan B,0, kita bisa menggunakan ini. Dia lebih cepat. Ya. Kalau kita buat, dia menjadi A-nya 8 di sini ya. Berarti 8X. Lalu B-nya itu letakkan di sumbu X. Di sini ada 10 sebagai koefisien Y nantinya. Berarti 10Y sama dengan 8 kali 10, yaitu 80 nantinya. Nah, setelah itu ini bisa kita kecilkan ya. Nah, ini kita kecilkan sama-sama bisa dibagi 2. Ya, bentuknya menjadi 4X tambah 5Y sama dengan 40. Ini kita kecilkan ya, 80 dibagi 2. Oke. Nah, nanti sama dengannya kita ganti. Karena dia DP-nya di sebelah kiri, ingat semuanya kalau misalkan DP-nya berada di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri gambar garisnya itu, maka pertasamaannya adalah kurang dari sama dengan. Ya, ini jawabannya. Kalau dikecilin. Nanti kalau misalkan di ujian tidak dikecilkan, nggak apa-apa ya, dianggap benar juga ya. Misalkan tadi maunya 8X tambah 10Y kurang dari sama dengan 80 juga boleh. Itu nomor 1. Langsung ke nomor 2, semuanya untuk kelas 10 ya. Diketahui garis melalui titik min 5,2 dan 7, min 8. Tentukan bentuk pertidaksamaannya atau mode matematikanya apa sih gitu ya. Dan sekalian gambarlah DP-nya ketika pertasamaan ini kita jadikan lebih dari sama dengan. Oke, yang pasti langkahnya itu yang pertama kita harus tahu dulu persamaan garisnya. Karena ini memotongnya bukan di 0,A dan B,0, berarti kita menggunakan rumus yang biasa sering disebut di kelas ya, yaitu rumus yang melalui dua titik Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, mungkin bisa ditandai dulu X1 Y1-nya itu 5,2, X2 Y2-nya itu adalah 7 min 8. Ini kita masukkan dulu nilainya. Y dikurang Y1-nya 2 dibagi Y2-nya min 8. Y1-nya kurang 2 berarti ya. Di sini Y1 2. Lalu sama dengan X dikurangi oleh X1. X1 minus 5. Berarti X kurang min 5. Dibagi X2-nya 7. Di sini ya diketahui soal. Min minus 5. Y min 2. Min 8 kurang 2 itu min 10. X tambah 5 dibagi 7 tambah 5 karena min ketemu min berarti 12 ya. Nah, ini kebetulan 12 sama 10 bisa dikecilkan ya. Nah, ini sama-sama bisa bagi 2. Ini 6, ini 5 ya. Min 5 berarti ya. Min 10 bagi 2. Gitu. Nanti selanjutnya setelah dikecilkan dikali silang menjadi 6 kali Y. Ya, ini berarti 6 kali Y min 2. Berarti 6Y min 12 ya. Semua Y min 2-nya kita kalikan 6.
Sama juga min 5-nya kita kalikan ke seluruh X plus 5 menjadi min 5X tambah min 25 atau min 5X min 25. Nah, gitu ya. Oke. Ini nanti jadinya ketika kita menderuaskan min 5-nya ke kiri, min 2 besar kanan, ini menjadi 5X tambah 6Y min 25 tambah 12. Itu jadinya min 13. Nah, gitu ya. Sekali lagi, min 13 dari mana, Pak? Dari min 25 tambah 12, min 12-nya pindah ruas. Gitu. Nah, ini yang pertama untuk menjawab pertanyaan yang bentuk ini ya, persamaan garisnya. Nanti tinggal kita ganti. Mintanya lebih dari ya. Berarti nanti di soal di sini setelah itu kita ganti jadi lebih dari sama dengan min 13. Ini jawaban pertama. Nanti setelah itu kita gambar. Nah, kebetulan di gambar ini nanti kita udah tahu nih ya titik-titiknya yang ada di sini ada min 5,2 dan 7 min 8. Nah, ini nggak perlu pakai uji coba 00 lagi, nggak usah ya. Karena sudah diketahui di soal titik yang akan dilalui oleh garis yang kita dapatkan gitu ya. Pertama ada min 5,2, berarti letakkan di sini kira-kira ya. Nah, ini min 5 X-nya, Y-nya 2, dan X-nya 7. Ini mungkin kurang panjang ya. Dipanjangkan dulu sebentar garisnya. Ini maaf kalau agak miring guys ya semuanya. Min 0, ini 7 gitu ya. 7, min 8. Kira-kira min 8 di sinilah ya, kira-kira ya. Nanti kalian akan bisa menggambar lebih bagus dengan buku kotak-kotak ya. Nah, ini 7 min 8. Kita tarik garisnya. Sorry. Ya. Nah, gitu ya. Ini garisnya kurang lebih ya. Untuk masalah tadi 5X tambah 6Y sama dengan min 13. Nah, dia mintanya lebih dari. Nah, lebih dari berarti kemana, Pak? Ya, kita tahu tadi semakin lebih dari berarti semakin besar. Artinya arahnya akan ke kanan. Nah, ini DP-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi seluruh wilayah yang warna ungu ini merupakan DP-nya. Sedangkan yang sebelah kiri itu kita bisa tandai dengan namanya daerah kotor. Ini artinya bukan DP. Karena dia mintanya lebih dari sama dengan. Baik, itu nomor 2 ya. Oke, itu nomor 2. Ya, nomor 3 selanjutnya tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Nomor 3 ya. Jadi nomor 3 ini yang harus kalian lakukan pertama adalah menggunakan uji X0 dan Y-nya 0 gitu ya. Supaya kita bisa membuat garisnya. Nah, dimulai dari ini kita tandai sebagai garis nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4 ya. Kita jalankan dulu untuk yang pertama ya. Kita buat tabelnya. Jadi ketika X-nya 0, berapakah Y-nya? Dan ketika Y-nya 0, X-nya berapa? Nah, ini kita hitung berarti X-nya 0, berarti 12 kali 0 gitu ya. Tambah 6Y sama dengan 36. Y-nya 0 ya, berarti 6Y adalah 36. Y-nya 6 kali berapa gitu ya. Supaya 36 ialah 6 ya. 36 dibagi 6. Ya, sekali lagi 36 dibagi 6 itu 6. Maka Y-nya 6. Sama juga ketika gantian ketika Y-nya 0 gitu ya. Gantian ketika Y-nya 0 berarti 12X tambah 6 kali 0 itu sama dengan 36. Ini 6 kali 0 itu 0. 12 kali berapa sih supaya hasilnya 36? Berarti X-nya itu 36 bagi 12 ialah 3. Berarti kesimpulannya titik pertama yang kita dapatkan di sini atau yang ada di garis pertama itu adalah titik 0,6 dan satu lagi 3,0. Ini nantinya kita hubungkan dalam gambar. Itu yang pertama. Yang kedua juga sama. Kita uji coba lagi ketika X-nya 0. Berapakah Y-nya? Dan ketika Y-nya 0, berapa X-nya? Dimasukkan ke pertasaman yang kedua. Ya, berarti kita coba dulu yang X-nya 0 ya. Berarti 8 kali 0 tambah 10Y 40.
8 kali 00, 10Y adalah 40. 10 kali berapa supaya 40? Berarti Y-nya 4. Nah, ini berarti 0,4 gitu ya. Sedangkan satu lagi ketika Y-nya 0, berarti 8X tambah 10 kali 0 sama dengan 40. Maka 8X adalah 40. 8 kali berapa supaya 40? Maka X-nya adalah 5 dari 40 bagi 8. Berarti satu lagi titiknya 5,0 untuk ini jadi ya, persamaan yang kedua. Kalau ketiga dan keempat ini diingat lagi. Kalau X lebih dari sama dengan 0 itu gambarnya tegak. Kalau Y sama dengan 0 itu gambarnya mendatar. Ya. Oke. Paling dua aja yang dicoba dengan tabel ya. Nanti tinggal gambar terakhir di sini karena kita mau gambar dan mengetahui DP-nya di mana. Oke, kita coba gambar di sebelah sini aja bawah. Sini deh. Nah, kita gambar dulu. Kita coba telaah mana saja yang diketahui. Ini X, ini Y. Tadi ada 0,6, 0,6 di sini ya. Karena X-nya 0, Y-nya 6, dan 3,0 misalkan di sini. Nah, ini ya. Ini perkiraan aja untuk semuanya. Ini 0,6 dan 3,0. Lalu yang kedua ada 0,4 dan 5,0. Nah, 0,4 berarti kan Y-nya 4 ya. 5,0 misalkan di sini kita tarik dua titik ini menjadi sebuah garis. Iya, sip. Nah, ini nantinya karena kita akan mencari gambar DP dari sistem yang diketahui, berarti kita menggunakan yang namanya daerah bersih dan kotor. Ya, daerah bersih dan kotor, di mana di sini kita perhatikan baik-baik. Untuk yang pertama, ini kasih nomor dulu kali ya. Ini tadi garis nomor 1. Ini nomor 2. Yang sumbu Y itu sebagai nantinya X sama dengan 0 nomor 3. Dan sumbu yang mendatar ini nih. Yang mendatar yang X sama dengan, sorry, yang sumbu X atau Y sama dengan 0. Itu yang keempat tadi. Yang ini ya. Oke. Ingat kalau lebih dari itu DP-nya ke kanan. Ya, sekali lagi. Lebih dari itu DP-nya ke kanan. Berarti yang kita kotorin yang mana Pak? Yang kiri berarti dong. Ya. Nah, kenapa yang kiri? Karena dia merupakan daerah yang bukan merupakan penyelesaian. Dia mintanya lebih dari. Yang kiri dikotorkan. Terus yang kedua sama nih, lebih dari juga. Berarti dikotorkan juga yang ini sebelah kirinya. Karena kalau lebih dari DP-nya ke kanan. DP-nya ke kanan ya. Ke sini ya, bukan ke kiri. Nah, ini X dan Y sama-sama lebih dari sama dengan 0. Berarti dia sama-sama ke arah kanan ya. Kalau untuk sumbu Y-nya ke kanan, X sama dengan 0. Berarti yang dikotorkan yang kiri. Karena yang kiri negatif. Dan ketika Y-nya lebih dari sama dengan 0, maka yang dikotorkan yang bawahnya. Gitu ya, yang bawahnya. Yang atas itu adalah DP-nya gitu ya. Karena di sini mintanya positif. Nah, berarti nanti yang jadi DP-nya itu yang bagian sini ya. DP-nya itu yang bagian atas ya. Karena inilah yang bersih yang tidak terkena warna hijau tadi ya. Karena warna hijau tadi ditandai sebagai daerah bukan penyelesaian gitu ya. Bukan penyelesaian dari soal. Nah, itu ya. Jadi semua lebih dari otomatis yang bersih ada di kanan semua nih. Berarti ada di sini. Ya, itu nomor 3 semuanya ya. Oke, lanjut. Selanjutnya nomor 4. Oke. Ya. Oke, ini kita sama dengan tadi gitu ya. Ini kita cari dulu uji X-nya 0 berapa Y-nya. Lalu Y-nya 0 X-nya berapa gitu ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, kebetulan ini ya, ada dua ya. Nah, ini 3 dan 4 ya semuanya ya. Karena dua daerah di sini nantinya. Berarti ini jadinya yang kelima aja. Nah, ini untuk yang kelima ya. Nah, oke.
Yang pertama dulu seperti tadi ya, kita buat tabelnya, kita uji X-nya 0, berapa Y-nya, dimasukin ke soal persamaan pertama ini tadi ya. Berarti kalau kita hitung X-nya 0, berarti Y-nya min 24 dibagi min 2 itu 12. Sedangkan Y-nya 0 dimasukin ke sini, ke soal awal, berarti min 24 dibagi 8 itu min 3. Berarti 0,12 sama min 3,0 itu adalah titik yang kita dapatkan di persamaan pertama. Sedangkan yang kedua kita bikin tabel lagi gantian. Yang ini ya sekarang yang 5X tambah 7Y kurang dari sama dengan 35 ya. Berarti ketika X-nya 0, kita masukin ke sini 5 kali 0 itu 0, 7Y sama dengan 35 berarti Y-nya 5. Kenapa? Karena 5 itu didapat dari 35 dibagi 7. Gitu. Nah, sama juga ketika Y 0 kita masukin berarti 35 bagi 5 itu 7. Supaya nanti 5 kali berapa gitu ya yang hasil 35 ialah ketika X 7. Berarti titik yang kita dapatkan 0,5 sama 7,0. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga dan keempat ini dipecah dua bagian ya. 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 6 itu ada dua bagian. Yang pertama ketika X-nya itu kurang dari sama dengan 6. Dan yang kedua ketika 0 kurang dari sama dengan X atau dibalik jadi X lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi kalau dibalik otomatis akan mempengaruhi persamaannya juga akan ditukar ya. Yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Seperti sifat perkalian min pada variabel X ya. Kalau dikali min berarti persamaannya juga diubah. Kayak gitu. Nah, nanti tinggal gambar di grafik Cartesiusnya gitu ya. Coba kita gambar dulu mungkin ya. Sebentar ya. Nah, gini kali ya digambar di sebelah sini 0570 012. Oke, berarti mungkin agak ke bawahan ya. Nah, ini hanya kira-kira aja gambarnya 0,12 di sini kira-kira min 3,0 di sini berarti kita hubungkan. Nah, ini ya. Oke. Itu untuk yang pertama ini garis nomor 1. Untuk yang kedua 05. 05 itu di sini agak bawahan. 05 di sini dan 70 mungkin di sini 70 ya. Nah, kita tarik lagi garisnya. Nah, itu untuk yang kedua. Yang ketiga kita punya garis tegak yaitu X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 kita bikin seperti ini. Nah, ini sifatnya seperti X sama dengan 0. Dia tegak gitu ya, garis tegak. Ya, tegak vertikal ya. Kalau X sama dengan 6. Yang selalu 6 ya. Nah, X-nya gitu ya. Kecuali Y-nya yang berubah. X-nya selalu 6. Nah, kalau udah seperti ini tinggal nentuin DP ya. Karena kalau ini kan X sama dengan 0 tepat di subuh ya. Sudah kita gambarkan tadi. Ini kita nomor-nomorin dulu ya. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Nah, yang sumbunya ya. Nah, ini satu lagi nomor 5 yang sumbu X ya. Nomor 5. Oke, nah itu. Diingat lagi kalau lebih dari gitu ya. Kita kembali ke soal tadi dulu nomor tadi 4 ya. Nah, ini mintanya lebih dari sama dengan. Nah, berarti kalau lebih dari sama dengan kan berarti ke kanan DP-nya. Nah, yang bukan yang mana? Nah, karena lebih dari berarti yang bukan yang kiri. Nah, ingat ya, kalau garisnya seperti ini kanan, ini kiri gitu ya. Kalau gambarnya seperti ini berarti kanannya ini, kirinya ini. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini yang kita tandai adalah kotornya. Kalau misalkan lebih dari, berarti yang kiri. Berarti yang ini, yang bukan DP-nya. Oke. Lanjut yang kedua, kurang dari berarti ke kiri DP-nya yang bukan yang kanan. Yang kanan kita tandain. Nah, gitu ya. Ini yang bukan karena mintanya kurang dari sama dengan. Nah, X kurang dari sama dengan 6 juga pun sama dengan tadi. Kurang dari makin kecil.
berarti yang ditandain bukan daerahnya yang kanan, karena dia mintanya lebih kecil. Berarti yang lebih besar yang di kanan ini kita tandai dengan warna ungu, itu artinya bukan DP yang ini ya, daerah kotor. Nah, sama ini yang positif ya. X lebih dari 0 kan berarti ke kanan ya DP-nya ya. Berarti yang bukan yang kiri. Oh, ternyata walaupun dia X-nya kurang dari 6, belum tentu X-nya negatif ya. Karena mintanya dia batas paling kecilnya 0. Berarti yang negatif juga kita tandai dengan warna ungu atau bukan daerah penyelesaian. Nah, di sini kalau kita perhatikan dicari daerah yang besi ya. Nah, kalau kita perhatikan daerah yang besi yang mana, sudah kelihatan jelas DP-nya itu ada di sini. Nih ya, ini dia tidak terkena sama sekali ini ya. Oke, nanti tambahnya belum tambah Bu. Sorry. Nah, tambahnya tadi Y-nya ini ya, Y-nya positif berarti yang dikotorin yang bawah. Yang lupa nih, yang bukan nih, kotorin dulu yang bawahnya. Nah, oke, itu ya semuanya. Jadi DP-nya itu ini ya. DP-nya itu yang ada di wilayah ini. Dia tidak terkena daya kotor, artinya daerah tersebut bukan penyelesaiannya. Oke, itu nomor 4 ya semuanya. Lah tadi nomor 4 teknis pengerjaannya ya, pakai tabel gitu ya mengerjakannya. Oke, lanjut nomor 5 ya. Nomor 5 itu sama kayak tadi lagi gitu ya. Kita gambarkan dulu tabelnya gitu ya. Ini kita nomor satukan dulu ya. Ah, ini kebetulan minus nih, tiganya hati-hati. Ya, ingat kalau misalkan ada koefisien X yang negatif, wajib dikali negatif. Berarti kita kali min dulu untuk yang persamaan pertama. Berarti bentuknya menjadi 3x min 6y. Nah, lebih dari sama dengan ini kita ubah peta samanya karena dikali min itu menjadi lebih dari sama dengan min 24 kali min 24. Gitu. Jadi X-nya positif, Y-nya negatif. Min 24-nya negatif jadi positif dan kurang dari berubah menjadi lebih dari sama dengan. Nah, nanti kalau dibuat tabel lagi, kayak tadi ya, X-nya 0 berapa Y-nya, Y-nya 0, X-nya berapa. Nah, ini kalau X-nya 0 berarti min 6Y 24. Berarti min 6 kali min 4 ya. Karena 24 dibagi min 6 itu min 20. 24 bagi min 6 min 4 ya. Dan ketika dikalikan dia adalah 24 ya. Min 6 kali min 4 itu positif. Sedangkan kalau yang 0 berarti X-nya dibagi 8. Berarti 24 bagi 3, 8. Nah, berarti titik-titik yang kita dapatkan 0, min 4, dan 8,0 di pertaksamaan pertama. Yang sama pula kita lakukan di pertaksamaan kedua. Ya. Nah, yang kedua ini kita buat tabel lagi. Ketika X-nya 0 berapa Y-nya. Dan ketika Y-nya 0, X-nya berapa gitu ya. Ini kalau X-nya 0 berarti 4 kali 0, 0. 8Y sama dengan 48. Berarti 48 bagi 8 itu 6. Sedangkan ketika Y-nya 0 berarti 48 dibagi 4. Berarti 12. Ini titiknya 06 dan 12,0. Nah, yang ketiga itu kasusnya kayak tadi nomor 2. Dipisah dua bagian. Yang pertama adalah X-nya lebih dari min 4. Sama X-nya lebih dari sama dengan 0. Gitu. Ya. Dipisah dua bagian. Jadi sekali lagi kalau min 4 kurang dari sama dengan X itu adalah X lebih dari sama dengan min 4. Dan satu lagi, oh ya ini bukan lebih dari, sorry. Ini kurang dari ya. Nah, ini kurang dari sama dengan 0. Ya. X lebih dari sama dengan min 4 atau X-nya kurang dari 0. Gitu. Dan terakhir yang ini Y lebih dari sama dengan 0. Tinggal digambar di grafik kartesius lagi gitu ya. Nah, tinggal kita gambar dulu. Ini X, ini Y. Titik yang pertama yang kita dapatkan 04 dan 80. Ini kita hubungkan dulu. 4-nya di sini gitu ya. Ini 4 ya, 0,4. Nah, gitu ya. Kita tarik garis itu yang pertama. Lalu yang kedua ada 06. 06 berarti di sini. Nah, 06 di sini ya. 06 di situ dan satu lagi 12,0 agak pojok sini ya.
Nah, berarti dia nggak motong ya. Nah, ini ya. Ini gambar 06 dan 12,0. Gambarnya seperti itu ya. Jadi mereka berdua garisnya tidak berpotongan, nggak masalah ya. Kayak gitu. Ini 06, ini 12,0 tadi. Udah kita cari titiknya. Sedangkan satu lagi tadi 04 dan 8,0. Nah, satu lagi ada IX sama dengan min 4. Berarti min 4 di sini ya. Nah, ini mungkin agak perpanjang lagi guysnya ya. Nah, berarti kira-kira min 4 di sini. Ya, garisnya seperti itu. Nah, baru kita tentuin DP-nya. Nah, dia ini sudah lebih dari tandanya, bukan kurang dari lagi. Karena dikali min tadi di awal. Berarti kalau lebih dari itu arah kanan. Berarti yang bukan yang kiri. Nih ya, yang bukan nih. Nah, ini yang pertama ya. Garis utama. Terus yang kedua di sini dia juga bidari. Berarti yang bukan yang kiri. Karena mintanya di sebelah bidari ya semuanya. Oke. Ini min 4 dia lebih dari ya. Nah berarti kan yang kanan. Berarti yang ditandai darah kotornya yang kiri. Ya ini bukan nih. Yang bukan. X lebih dari sama dengan. Sorry. X kurang dari 0 juga sama. Dia kalau di kurang dari berarti lawannya kanan ya. Bukan ya. Karena mintanya lebih kecil berarti yang bukan di atas ya. Nah, bukan. Kalau gitu yang mana DP-nya? Karena ini kan Y-nya kan positif juga ya. Berarti kita kotorin yang sumbu X-nya sekalian. Yang mana DP-nya? Nah, DP-nya itu yang ini. Nah, ini kalau diperpanjang ini dia tidak terkena daerah tadi ya. Nah, ini kesama kalau diperpanjang sembunyinya gak, dia nggak ketemu guysnya ya. Kayak gitu. Oke, jadi DP-nya di sini ya. Semuanya ya. Agak atas-atas gitu ya. Ke atas sembunyi gitu ya. Itu adalah DP yang tidak terkena daerah kotor. Kayak gitu. Silakan ya. Nantinya bisa dicek kembali penjelasannya dan bisa ditanyakan di chat kalau ada yang bingung atau di WhatsApp.